Aku tidak peduli. Kamu yang menggodaku, jadi kamu harus tanggung jawab untuk meredakan gairahku. Kata Kevin dengan cuek. Aku lagi datang bulan. Karina terdiam sejenak, lalu tercengang. Jangan-jangan kamu tetap ingin melakukannya. Tidak kusangka kamu adalah orang seperti ini, sialan. Ini benar-benar keterlaluan. Wanita ini mengkritiknya dengan tegas. Kevin keringatan, lalu menggigit bahunya dengan keras. Aku tidak punya hobi aneh seperti ini. Karina kesakitan dan mengerutkan alisnya. Tapi kamu ingin aku. Karena kamu tidak bisa melakukannya, jadi kamu harus gunakan tanganmu untuk memuaskan aku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau, kamu lakukan saja sendiri. Karina bergegas turun dari tempat tidur, karena dia merasakan bahaya jika dirinya terus berada di sini. Tapi sebelum melarikan diri, dia segera diseret kembali oleh Kevin. Kamu mau kemana nih? Aku mau ke kamar mandi sebentar. Hehe, jawab Karina sambil tersenyum kaku. Bagaimana mungkin Kevin tidak menyadari bahwa wanita ini ingin melarikan diri? Kemudian pria ini mencibir tanpa ekspresi. Hehe, apakah Karina ingin kabur setelah mempermainkannya? Tidak mungkin. Jika dia tidak memberinya sedikit hukuman setelah membuat masalah, wanita ini akan berani melakukannya lagi di masa depan. Karina merasa sangat cemas begitu melihat senyum tidak wajar di wajah pria ini. Kemudian Kevin melepaskan jubah mandinya dan berkata, selesaikan urusanmu dulu sebelum pergi. Karina seketika melongo. Dia tidak tahu apakah dirinya terkejut karena sikap pria ini ataupun tubuhnya yang telanjang. Setelah Karina tersadar kembali dan setelah dirinya terus memohon belas kasihan yang tidak berguna, dia ditangkap oleh Kevin untuk memuaskan dirinya. Setelah itu, wanita ini merasa tangannya terasa sangat pegal. Setelah selesai memuaskan Kevin, Karina mencuci tangannya, lalu berbaring di tempat tidurnya dengan lelah. Dia memandang langit-langit kamar dan diam-diam mengutuk di dalam hati, sialan. Siapa yang mengatakan bahwa pria akan menjadi semakin lemah setelah berumur 35 tahun? Mereka tahu bagaimana cara membodohi para wanita muda yang cantik. Cih, sialan, sebelumnya Lista memberitahu dia bahwa pria biasanya akan menghabiskan waktu setengah jam untuk melakukannya sekali. 45 menit termasuk sangat tahan lama dan 1 jam termasuk sangat berbakat. Terlebih lagi, wanita mungkin tidak mampu untuk bertahan selama 1 jam. Jika menghabiskan 2 jam, maka pria itu mungkin ada masalah di bagian tersebut dan harus menemui dokter. Pria ini, Karina tidak memeriksa waktunya, tapi rasanya cukup lama. Bahkan jika bukan 1 jam, pasti setidaknya ada 4 atau 50 menit. Tapi yang paling penting adalah setelah dia mengeluarkan sekali, tidak lama kemudian, dia akan berdiri lagi. Begitu mengingat dia telah disiksa oleh Kevin begitu lama, Karina merasa bahwa masa depannya sangat suram. Apa yang sedang kamu pikirkan, Karina? Kevin, yang sudah merasa puas, menarik dia ke dalam pelukannya dan mencium wajahnya. Meskipun kemampuan dia sangat amatir, tapi pria ini yang memberitahunya tentang semua yang harus dia lakukan sepanjang waktu. Tentang seberapa cepat kecepatannya dan seberapa besar kekuatannya. Tapi ini adalah pengalaman yang sangat baru dan rasanya benar-benar berbeda jika dia menggunakan tangannya sendiri. Begitu mengingat perasaannya yang sangat nyaman ketika bersatu dengan wanita ini saat dia kembali sebelumnya, Kevin menyadari bahwa api membara di hatinya mulai menyala. Tidak ada, aku sedang pikir beberapa hal masa depan yang berhubungan denganmu. Jawab Karina dengan samar. Begitu mendengarnya, Kevin merasa agak senang. Tapi dia tidak bertanya dengan spesifik dan hanya mencium bibirnya dengan lembut. Karina berpikir sejenak, lalu bertanya dengan murung, Pamanong, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu kembali lebih awal? Aku ingin memberimu kejutan dan ingin tahu reaksimu ketika aku tiba-tiba muncul di hadapanmu. Katanya, ujung-ujungnya, wanita ini justru kaget hingga termenung-menung. Aku tidak kaget, tapi justru merasa sangat terkejut.
Bibir Karina melengkung dan dirinya tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Lalu dia membenamkan wajahnya di dada Kevin. Dia merasa sangat bahagia dan hatinya berbunga-bunga. Pria ini kembali tanpa memberitahunya, jadi dia sama sekali tidak siap. Tapi Karina tahu bahwa dia sangat senang, terutama pria ini ternyata tahu cara memberikan kejutan kepada orang lain. Oh ya, tanya Kevin dengan sengaja. Sekarang dia sudah bisa mengetahui apakah wanita ini sedang berkata jujur atau tidak. Iya, jawab Karina sambil sembarang menganggukkan kepalanya untuk meyakinkan Kevin. Lalu pria ini tersenyum kecil. Aku tidak beristirahat di pesawat, jadi temanilah aku tidur sebentar. Oke, jawab Karina dengan pelan, lalu dia memejam matanya. Setelah disiksa begitu lama olehnya, dia juga merasa agak lelah. Terutama tangannya. Pada malam hari, ketika Karina terbangun, hari sudah malam. Begitu dia menoleh dan melihat tempat tidur di sebelahnya kosong, dirinya seketika linglung. Kemudian Karina mengulurkan tangannya untuk menyentuh tempat itu dan rasanya dingin, lalu dia merasa sangat sedih. Karena dirinya yang baru saja bangun, jadi dia merasa agak bingung. Untuk sesaat, wanita ini tidak bisa membedakan apakah dirinya telah bermimpi bahwa Kevin sudah kembali. Atau pria itu benar-benar telah kembali. Kemudian Karina segera melepaskan selimutnya dan turun dari tempat tidurnya, lalu meninggalkan kamar. Ketika dia tiba di ruang tamu, dia melihat Kevin di ruang makan, yang menggunakan celemek dan sedang meletakkan makanan di atas meja. Begitu mendengar ada pergerakan, Kevin menoleh dan memandangnya, sudah bangun ya. Karina berdiri diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia takut bahwa dirinya sedang halusinasi karena terlalu merindukan pria ini. Karina, apakah kamu sudah gosok gigi dan cuci muka? Bersiaplah untuk makan malam. Begitu menyadari raut wajah Karina tampak aneh, Kevin menghampirinya. Ada apa? Karina segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan pria ini dan memeluk pinggangnya yang kokoh dengan erat. Aku baru bangun dan tidak melihatmu, jadi aku kira aku sedang mimpi bahwa kamu telah kembali. Suaranya agak tercekat saat mengatakan ini. Sejak pacaran, ini adalah pertama kalinya dia berpisah dengan Kevin untuk waktu yang sangat lama. Ketika pria ini berada di Inggris, dia berada di kota Leicester dan sangat merindukannya. Ketika bangun, aku melihat kamu sedang tidur nyenyak, jadi aku tidak membangunkan kamu. Setelah itu, aku pergi ke supermarket di sekitar untuk membeli sayuran. Kata Kevin dengan ringan. Oh, Karina tetap tidak melepaskan pelukannya. Kevin meneruskan, kali ini aku sudah kembali. Lain kali aku akan bawa kamu kemanapun aku pergi. Oke, penjerat kecil. Begitu mendengarnya, Karina seketika melepas sepasang tangannya yang memeluk pinggang Kevin. Kamulah yang adalah penjerat, oke. Aku adalah penjeratnya, jadi mohon peluk aku sebentar lagi. Kevin meletakkan kembali kedua tangan dia di pinggangnya. Karina merasa terhibur dengan perkataan dan sikapnya yang lucu dan sedikit kanak-kanak, lalu dia, yang mendapatkan keuntungan, tertawa dan berkata, karena kamu telah mohon padaku, jadi aku, dengan enggan, akan memelukmu sebentar. Dan Kevin membiarkan Karina memeluknya selama setengah menit. Kemudian dia berkata, oke, mari kita makan dulu, sebentar lagi makanannya akan dingin. Oke, Karina melepaskannya dan berjalan menuju ke ruang makan. Sebentar, mengapa kamu tidak memakai sandal? Kevin menarik pergelangan tangannya begitu menyadari bahwa dia bertelanjang kaki. Karina merasa agak malu untuk mengatakan bahwa ketika dia bangun, dia menemukan Kevin hilang, sehingga dia lupa memakai sepatunya dan berlari keluar. Dia menundukkan kepala dan memandang kakinya, lalu berpura-pura bodoh dan berkata, aku kira aku sudah memakai sandal. Ternyata aku belum memakainya. Kevin melepaskan sandalnya. Ini kamu pakai. Kamu lagi haid, jadi jangan sampai masuk angin. Kevin melepaskan sandalnya. Kamu pakai saja. Kamu lagi haid, jadi jangan sampai masuk angin.
bagaimana denganmu? Tanya Karina sambil memakai sandalnya. Aku ini pria, kata Kevin. Maksud dari kata-katanya adalah dia tidak apa-apa meskipun tidak memakainya untuk sementara waktu. Kemudian Karina mencobanya. Kakinya yang berukuran 36 memakai sandal yang berukuran 41, sehingga dirinya tampak seperti seorang anak kecil yang memakai sandal orang dewasa. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Sandal ini besar sekali. Aku tidak ingin pakai sandalmu. Aku akan kembali ke kamarku dan memakai sandalku." Sedetik kemudian, dia menyesalinya. "Lupakan saja. Aku akan memakainya deh. Kamu pergi ke kamarku dan pakai sandalku saja." Setelah mengatakannya, Karina menuju ke ruang makan. Lalu dia menggunakan kesempatan ketika Kevin pergi ke kamarnya untuk mengambil sandalnya, untuk menuju ke dapur dan menyajikan sisa makanan. Makan malamnya cukup banyak juga. Ada sup dengan kurma merah, tumis daging sapi, tumis kangkung dengan bawang putih dan tumis terong. Semua adalah makanan kesukaannya. Ketika dia sedang menyajikan makanan, Kevin sudah keluar dari kamarnya dan memakai sandalnya. Begitu melihat kakinya yang berukuran 41 memakai sandalnya yang berukuran 36, Karina merasa sangat lucu. Jika bukan karena ponselnya berada di kamar, dia pasti akan mengabadikan momen ini. "Kamu pergi gosok gigi dan cuci muka dulu," kata Kevin kepadanya. Karina telah melupakan hal ini. Jika dia tahu, dirinya akan kembali ke kamar untuk memakai sandalnya. Sekarang dia harus ke kamar untuk menggosok gigi dan membasuh wajahnya. Benar-benar melelahkan. Kemudian dia mengiyakan dan mengganti sandalnya dengan enggan, lalu menundukkan kepalanya dan pergi untuk menyikat gigi dan membasuh wajahnya. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Kevin telah menunggunya di ruang makan. Pria ini menyajikan semangkuk sup kepadanya dengan penuh perhatian dan meletakkannya di hadapannya. "Minum supnya dulu." Karina mengangguk, lalu dia mencicipinya. Sup yang manis dan wangi ini memiliki sedikit aroma obat-obatan, tapi rasanya tidak aneh melainkan cukup spesial dan lumayan enak. "Apa yang telah kamu masukkan ke dalam sup?" tanyanya. "Kamu sedang haid, jadi aku memasukkan beberapa obat-obatan untuk menambah darah," kata Kevin. Oh, begitu mendengar pria ini berbicara dengan begitu terus terang, Karina tidak merasa canggung lagi dan merasa bahagia. "Sudah cukup lama aku tidak bertemu dengan orang tuaku dan Nana. Jadi besok aku akan pulang ke rumah untuk bertemu orang tuaku. Lalu aku akan pergi ke keluarga Okto." "Apakah kamu mau pergi, Karina?" Kevin menanyakan pendapatnya. Gerakan Karina terhenti dan dia terlihat ragu. "Pergi ke keluarga Okto atau ke rumahmu?" Sebelumnya, wanita ini telah bertemu dengan orang tua Kevin di perjamuan ulang tahun pertama. Dia bisa merasakan bahwa ibunya sangat ramah dan mereka bisa membicarakan tentang apapun. Pikirannya juga cukup terbuka, sedangkan ayahnya tidak banyak berbicara dan hanya mengikuti perkataan ibunya. "Tentu saja ke rumahku dulu," kata Kevin. Karina terdiam sejenak, lalu berkata, Aku belum siap untuk bertemu dengan orang tuamu. Sebelumnya, kamu pernah berinteraksi dengan orang tuaku di acara ulang tahun pertamanya dua bersaudara keluarga Okto. Bagaimana pendapatmu tentang mereka?" Bibi terlihat cukup baik. "Paman tidak banyak berbicara, tapi aku bisa merasakan bahwa dia cukup ramah." Karina mengutarakan pendapatnya dengan jujur. Orang tuanya lebih muda daripada orang tua Kevin, sehingga dia memanggil mereka dengan sebutan Bibi dan Paman. Lalu Kevin segera berkata, "Asalkan kamu tidak takut pada mereka saja. Persiapkan dirimu malam ini. Besok ikut aku pulang untuk bertemu orang tuaku." "Atau tidak, lain kali saja." Karina menjadi agak murung. "Sudah cukup lama aku tidak bertemu dengan orang tuaku. Jika kamu pergi bersama aku, mereka pasti akan merasa sangat senang. Aku masih harus dengar pendapat orang tuaku dulu. Bagaimana jika mereka tidak setuju? Aku harus memberitahu kakak-kakakku juga." Mengenai neneknya,
Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa neneknya pasti akan sangat menyetujuinya. Kalau begitu nanti aku akan menghubungi Paman dan Bibi River untuk bicarakan tentang hal ini. Lalu aku akan cari waktu luang untuk mengunjungi mereka di Kyoto. Dalam waktu yang singkat, Kevin telah merencanakan segalanya. Karina berkata, aku memiliki firasat bahwa kita akan berbicara tentang pernikahan. Biasanya, setelah bertemu dengan orang tua, mereka akan mulai merencanakan pernikahan. Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Kevin mengerutkan alisnya. Tidak. Aku hanya merasa itu sangat cepat saja. Aku pikir pernikahan seharusnya dilakukan secara alami dan bukan buru-buru melakukannya. Kata Karina dengan pelan. Kita akan bertemu orang tua dari kedua belah pihak dulu meskipun sebelumnya aku telah katakan bahwa aku akan menikah pada akhir tahun, tapi aku tetap akan menghormati pendapat kamu. Jika kamu tidak ingin menikah begitu cepat, kita bisa melakukannya 1 atau 2 tahun kemudian. Karina berpikir sejenak dan merasa bahwa cepat atau lambat mereka akan bertemu orang tua dari kedua belah pihak. Dia juga tidak menolak untuk bertemu orang tua Kevin, jadi dia menyetujuinya. Pertemuan kali ini akan berbeda dengan pertemuan dia sebelumnya dengan orang tua Kevin di perjamuan ulang tahun pertama keluarga Okto. Kali ini adalah kunjungan resmi dan Karina tidak memiliki pengalaman di bidang ini, jadi dia tidak tahu harus membawakan hadiah apa. Setelah makan malam, Karina bersembunyi di dalam kamar dan mengunci pintunya. Dia menghubungi ibunya untuk memberitahunya bahwa dia berencana untuk pergi menemui orang tua Kevin dan bertanya apakah ibunya setuju atau tidak. Meskipun ibu Karina tidak pernah berinteraksi langsung dengan Kevin, tapi dia sangat memperhatikan pria yang merupakan kekasih putrinya. Dia bahkan meminta putra sulungnya untuk memeriksa silsilah keluarga pria ini. Satu-satunya hal yang membuat ibu Karina tidak terlalu senang adalah dia merasa bahwa usia Kevin terpaut terlalu jauh dengan putrinya. Meskipun tidak sedikit pasangan yang memiliki istri yang lebih muda di lingkungannya, tapi dulu dia selalu berpikir bahwa putrinya seharusnya mencari pria yang berusia 3-8 tahun lebih tua darinya sebagai pasangannya. Tapi ibu Karina juga tidak merasa keberatan jika putrinya bertemu dengan orang tua pihak laki-laki dan mengingatkannya bahwa dia tidak boleh memutuskan hidupnya sendiri dengan gegabah, dan biarkan dia dan suaminya bertemu dengan Kevin terlebih dahulu sebelum membahas tentang pernikahan. Begitu melihat ibunya telah menyetujuinya, kemudian Karina bertanya hadiah apa yang harus dia beli untuk orang tua Kevin. Ibu Karina berkata, tanyakan pada pacarmu. Dialah orang yang paling mengerti tentang orang tuanya, jadi biarkan dia yang pikir hadiah apa yang harus dibeli. Besok ketika kamu pergi berbelanja dengannya, kamu hanya perlu bayar saja. Jika dia punya eki, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dan tidak akan biarkan kamu mengkhawatirkan hal-hal ini. Lagi pula, waktunya terlalu buru-buru dan kamu tidak diberi kesempatan untuk bersiap. Karina merasa saran ibunya cukup baik. Dia tidak mengenal orang tua Kevin dan pasti akan canggung jika dia membeli barang yang tidak mereka sukai atau tidak mereka gunakan. Eknya sangat rendah, kata Karina. Ini adalah pria pilihan kamu sendiri, jadi siapa yang bisa kamu salahkan? Antara Kak Cecilia putus atau bertahan, kata ibu Karina sambil mendengus. Bertahan saja deh. Mau bagaimana lagi? Karina pura-pura pasrah dan sabar. Begitu mendengarnya, ibu Karina tertawa dan memikirkan pria yang telah membuat putrinya jatuh hati. Dia sedikit menantikan pertemuannya dengan Kevin. Karina mengobrol dengan ibunya cukup lama dan baru mengakhiri panggilan ketika ponselnya menunjukkan bahwa baterai sudah hampir habis. Sebelum memutuskan panggilan, ibu Karina memintanya untuk membawa Kevin ke Kyoto supaya mereka bisa bertemu dengannya. Kemudian Karina mengiyakan. Setelah itu, dia berlari keluar untuk memberitahu Kevin tentang hasil diskusi dia dengan ibunya.